Ada yang putih, ada yang bersih bagus gitu ya. Ada yang ireng-ireng elek gitu, maksudnya kurus pula. Maksudnya irengnya bukan karena bulunya, tapi karena kotor begitu ya, karena kotor. Nah, itu artinya berarti di peternak belum menerapkan SOP kandang atau kandangnya kotor ya, dia badannya juga akan kotor. Nah, itu mudah sekali terserang penyakit, Bayu gitu ya. Kita sering juga dari dinas itu menerima keluhan terkait dengan bau yang tidak sedap dari peternakan gitu ya. Bahkan terjadi mungkin konflik apalagi ketika ternak itu berada di tengah-tengah pemukiman begitu. Irama Live Talk 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Selamat pagi, apa kabarnya buat Anda pendengar Irama FM hari ini? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dan seperti halnya dari Irama FM selalu memberikan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi yang menarik, bermanfaat, asik, unik, dan lain sebagainya. Pokoknya jadi manfaat buat kita semuanya, oke? Dan kali ini kita bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Sudah hadir juga narasumber kita, ada Ibu Desti Lina Ervawati SP yang nanti akan menjelaskan terkait terapkan SOP sanitasi kandang. Nah, kalau misalnya ada kandang berarti ada hubungannya dengan ternak. Kandangnya bersih atau enggaknya, sanitasinya gimana, ternaknya sehat atau enggak, di situ ada limbah kotorannya bermanfaat atau enggak, mau diapain, buangnya kemana, dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap ya, oke? Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, ada Ibu Desti. Gimana kabarnya hari ini, Bu Desti? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Bayu. Alhamdulillah, ya. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Purwokadang Tani atau peternak juga dan juga warga Purworejo khususnya yang menyimak acara hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga diberi kesehatan. Amin gitu. ya Rabbal Alamin gitu ya. Tapi sebelum membahas materi ini, tumben-tumbennya ini membahas terkait peternakan. Biasanya pertanian begitu Iya, loh. penting menurut saya ini Mbak Ayu. Iya. Gitu, karena memang kalau Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian lengkap ya semuanya di situ ya, pokoknya sikat habis. Nah, buat Anda semuanya para kandang tani, silahkan gaspol aja. Kalau misalnya ingin bertanya, ada sesuatu yang ditanyakan, silahkan langsung di SMS online juga WhatsApp 081 392 696 815. Kemudian teleponnya juga boleh di 0275 321 446. Begitu, gas aja, oke? Mungkin memberikan ini aja tentang materi yang kita angkat mengawali jumpa kita kali ini dan juga beberapa kata untuk menyapa pendengar Irama FM. Baik, pendengar Irama FM di Purworejo dan sekitarnya, juga pemirsa mungkin di netizen di YouTube maupun di IG-nya ya, Irama FM. Ya, khususnya saya berharap ini petani milenialnya pada nyimak ini Mbak semoga ya, gitu semoga. ya. Dan ini ya terkait dengan kenapa saya ngangkat tema ini, karena saya sering tentunya ke lapangan ya, kami para penyuluh itu kan sobat petani ya. Jadi kan harus ke lapangan sehingga tahu apa sih permasalahan petani, dan kalau ada keluh kesah kita langsung dengar gitu, dan seandainya kita tidak bisa langsung memberikan solusi, minimal kita bisa memberikan jalan harus kemana para petani itu mengeluh dan menyelesaikan masalahnya. Nah, terkait dengan ternak nih, biasanya petani identik juga dengan peternak, Mbak. Biasanya yang bertani itu juga beternak begitu. Sekalian ya? Iya, biasanya begitu. Akan tetapi ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya ini penting, tetapi kadang-kadang petani menganggapnya ini sudah biasa gitu aja. Ya, memang seperti ini gitu ya. Kalau Mbak Ayu ya, mungkin ini sebelum masuk ke ternak dulu ya Mbak Ayu ya. Kemarin kan kita udah bahas yang urban farming nih untuk teman-teman atau mungkin pendengar yang ada di kota nih ya. Kali ini kita akan bahasnya tentang kembali ke desa dulu deh, yang biasa beternak kan petani-peternak ada di desa ya. Kota mungkin nggak ada ya? Ada, tapi mungkin jarang ya, yang mungkin ternak-ternak kecil, mungkin ayam ada ya gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya akan sedikit singgung terkait dengan kegiatan dan juga mungkin cuaca untuk kali ini ya. Sekarang sudah musim kemarau sebenarnya, kalau menurut bulannya itu sudah kemarau, tetapi ini disebut BMKG sebagai musim kemarau basah karena masih ada atau turun hujan dalam intensitas rendah. Tadi pagi juga gerimis kan Mbak Ayu ya? Sedikit ya. Nah itu, terkait dengan itu khususnya untuk Purwokadang Tani yang sebagai petani padi, nah ini yang sebagian besar mungkin daerah selatan itu ya, Purwodadi, Ngombol, Banyu Urip, Gerabak itu sudah panen mungkin Mbak ya. Dan kami sampaikan selamat untuk teman-teman petani yang sudah panen gitu ya, dengan ya harapannya bagus, kemudian harganya juga bagus begitu ya. Bagusnya gimana? Bagusnya ya tinggi ya, harganya bagus buat petani ya. Ya begitu, harga sehingga antara modal yang dikeluarkan petani tentunya lebih besar pendapatan. Harapan kami seperti itu ya, sejahtera harapannya petani gitu. Nah,
Tetapi untuk teman-teman yang masih belum panen gitu ya, teman-teman untuk petani padi khususnya yang belum panen, waspada tetap ya. Karena tadi yang saya sampaikan, cuacanya sekarang kadang panas, kadang masih ada hujan. Nah, di situ ada ancaman terkait dengan serangan hama dan penyakit. Nah, untuk hamanya itu yang sering menyerang dengan cuaca seperti ini adalah hama penting. Ini salah satu hama penting, yaitu hama wereng batang coklat gitu ya. Kenapa disebut hama penting wereng batang coklat ini? Karena kalau tidak dikendalikan, dia dapat menurunkan produksi, artinya dapat menimbulkan kerugian yang harusnya bisa keluar, atau mungkin produksinya itu 1 iring, kalau bahasanya orang selatan 1 iringnya 1 ton, itu cuma keluar 6 atau bahkan mungkin 5 ton. Ini kan 5 kuintal, maaf ya, yang biasanya 1 iring itu 1 ton atau 10 kintal, 100 kintal, ini jadi separohnya, kan eman-eman gitu ya, kalau tidak dikendalikan gitu ya. Atau mungkin dikendalikan tetapi sudah terlambat, sudah serangannya sudah parah, ini juga menimbulkan kerugian. Karena yang namanya wereng batang coklat itu, satu tentunya pengamatan rutin. Pengamatannya nggak bisa dari pinggir jalan, nggak bisa dari, apalagi dari jauh tuh bagus, masih kelihatan bagus nih padiku sebentar lagi panen. Ternyata kan yang namanya wereng batang coklat itu kan wereng batang ya, adanya di bawah, di batang bagian bawah gitu ya. Harus dibuka dulu, harus dibiak-biak dulu Mbak. Karena wereng itu ada di bawah. Ketika sudah ada populasi untuk daerah mungkin Purworejo ke utara, misalnya ada yang fase vegetatif atau mungkin masih hijau, belum keluar malai dan sebagainya. Ini biasanya kalau untuk ambang pengendalian itu ada dijumpai 4 ekor wereng saja, itu sudah boleh dikendalikan dengan pestisida gitu. Kita sarankan untuk mengendalikan dengan pestisida gitu ya. Sedangkan untuk yang masuk generatif atau yang sudah mulai ada bunting kalau istilahnya ya, meteng di tanaman padinya itu sudah mau keluar bulir, itu kalau dijumpai 7 ekor itu artinya bisa atau kita sarankan untuk mengendalikan dengan pestisida gitu. Cepat ya perkembangannya. Karena perkembangannya sangat cepat didukung dengan cuaca seperti ini begitu. Karena kalau misalnya sudah terjadi atau terlambat, tanaman bisa nggak panen Mbak, atau tadi 50% saja dia bisa seperti terbakar, kering, karena si wereng itu mencucuk, menghisap cairan yang ada di tanaman padi. Dia benar-benar nggak bisa panen sampai kering, bahkan yang sudah ada bulirnya pun bisa sudah gosong seperti terbakar gitu. Namanya haperburn. Nah ini ya perlu diwaspadai, meskipun bentar lagi aku panen gitu ya, saya panen sebentar lagi, jadi nggak ditengok-tengok, jangan gitu ya, karena cuacanya seperti ini harus dilihat, harus lakukan pengamatan rutin begitu. Satu lagi kalau misalnya tadi kan hama ya dari wereng dikendalikan dengan pestisida. Nah satu lagi yang dengan cuaca seperti ini yang perlu diperhatikan adalah penyakit. Yang tadi hama, yang ini penyakit disebabkan oleh jamur. Jamur kan berkembangnya karena cuaca lembab begitu. Ketika sudah ada bibit jamur, cepat sekali menular, menyebabkan yang namanya penyakit blast atau patah leher. Nah patah leher ini juga sangat menurunkan produksi, karena dia yang baru pengisian bulir nggak jadi ngisi karena gabuk jadinya gitu. Nah ini perlu sekali untuk lakukan pengamatan dan juga pengendalian. Kalau yang tadi hama dengan pestisida, kalau yang jamur, penyakit yang disebabkan jamur ini dengan fungisida begitu Mbak Ayu. Memang harus cermat, waspada dan langsung gercep gitu lah. Iya betul, harus gercep betul Mbak. Betul ya. Nggak cuma belanja aja. Asik. Online ya. Iya, kita harus gercep. Kita lanjut ke materi yang sudah disiapkan di sini. Nah, tadi kan sudah disinggung terkait sanitasi kandang, pupuk organik dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan ya tentang sanitasi kandang dan pupuk organik, sekaligus kandang itu yang sanitasinya gimana, terus yang sehat news seperti apa gitu. Ya, Mbak Ayu dan juga pendengar Irama FM, juga pemirsa di YouTube channelnya Irama FM dan juga IG mungkin ya. Nah, kita mungkin kalau membayangkan namanya kandang ternak, Mbak Ayu pernah kan lihat kandang ya, jalan-jalan di desa ketemu kandang kambing atau ketemu segerombolan kambing lagi di angon gitu ya. Ada yang putih, ada yang bersih bagus gitu ya. Ada yang ireng-ireng elek gitu, maksudnya kurus pula. Maksudnya irengnya bukan karena bulunya, tapi karena kotor begitu ya, karena kotor. Nah, itu artinya berarti di peternak belum menerapkan SOP kandang atau untuk sanitasi kandang, sehingga kotor si ternaknya kurang sehat, tadi ditandai dengan kurus, kemudian kulitnya atau bulunya kotor begitu. Nah, itu kita bisa menerka bahwa si kandangnya itu belum ideal
gitu Mbak Ayu ya. Karena yang namanya sanitasi itu kan serangkaian tindakan kebersihan ya yang dilakukan untuk jaga kebersihan kandang dan lingkungannya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk satu tentunya untuk pertumbuhan ternaknya ini bagus gitu ya, sehat begitu. Yang kedua untuk mencegah terjadinya atau mudah terserang hama dan penyakit ya, betul gitu ya. Sama halnya Mbak Ayu dan juga pendengar Irama FM bahwa ternak itu ya sama kita, pengen lingkungan yang sehat, yang nyaman gitu. Coba bayangkan kalau misalnya si kandangnya itu tidak ideal ya, ketika dia buang kotornya di situ, tidurnya di situ, tidak dibersihkan, seperti apa bayangkan ya. Maaf ya, jadi bayangin yang gak enak. Pemiliknya juga berarti nggak mau bersih. Ya itu, ya ini yang perlu kita kenapa gini sampaikan. Mudah-mudahan para peternak juga mendengar dan mungkin nonton ini ya. Jadi kenapa tadi kotor ya, karena tadi dia buang kotoran di situ, masih ada sisa-sisa rumput juga. Dia yang namanya contoh aja ya, kambing gitu ya, atau domba. Setelah makan dia kenyang, dia kan memamah biak tuh sambil ngunyah terus, tapi dia sambil ngelemprok gitu ya. Ya sambil tiduran gitu. Ya seperti jadi bayangkan seperti kita Mbak Ayu. Begitu ya. Jadi habis makan udah kenyang, dia juga akan seperti itu. Nah, ketika kandangnya kotor ya, dia badannya juga akan kotor. Nah, itu mudah sekali terserang penyakit Mbak Ayu gitu ya. Nah, untuk itulah maka yang namanya SOP sanitasi kandang ini penting banget. Ketika kami bersama para petugas para mantri ternak atau juga dokter hewan berkeliling untuk melakukan pengobatan rutin, itu sering sekali masih kita jumpai kandang-kandang yang belum ideal atau mungkin sebenarnya sudah ideal tetapi ternyata peternaknya saking sibuknya mungkin ya, jadi kandangnya tuh kurang bersih. Nah, ini tentunya akan nggak enak sama lingkungan juga sebenarnya ya, karena akan menimbulkan bau yang kurang sedap, kemudian kotoran yang kemana-mana, dan terakhir ya itu tadi ternaknya jadi nggak sehat, pertumbuhannya kurang baik begitu Mbak Ayu. Itu kalau yang di Purworejo itu yang lomba kambing itu sudah belum sih? Oh ya, itu biasanya tahunan Mbak Ayu. Sudah terlaksana atau belum? Iya, untuk tahun kemarin sudah, kalau tahun ini sepertinya belum. Belum, yang lomba kambing itu ya? Ya, biasanya itu adalah peranakan etawa atau kambing kali gesing. Yang kontes kambing kali gesing biasanya di kali gesing itu adalah kambing-kambing mahal ya. Kambing-kambing mahal yang semakin dia juara semakin mahal tuh harganya. Tapi kemarin yang tanggal 12 Juli itu ada juga ya? Belum ada atau sudah terlaksana? Saya malah kurang menyimak untuk yang itu ya. Saya kira dari Dinas Pertanian bukan. Ya, jadi itu banyak mungkin penyelenggaranya bisa dari instansi, dari dinas, bisa juga dari yang swasta atau mungkin komunitas, begitu bisa Mbak Ayu. Iya. Baik, tadi Bu Desi beberapa kali sudah menyampaikan kandang ideal. Sebenarnya ideal itu seperti apa toh? Baik, jadi Mbak Ayu mungkin yang namanya ternak itu kan banyak ya, ada sapi, ada kambing atau domba, ada kemudian yang unggas juga, ada ayam, ada bebek dan sebagainya. Yang paling penting itu sebenarnya tentunya dia punya tempat yang nyaman ya. Kandang itu kan tempat untuk dia beristirahat setelah dia makan ya. Kalau yang ternak kan kerjaannya hanya makan sama tidur ya. Gitu ya. Ya, jadi ya itu tadi kandang, contoh aja mungkin kandang domba ya atau kambing, yang ideal itu memang kandang yang panggung Mbak. Biasanya pas sapi, domba. Ya, yang ini beda-beda. Ya, bedakah? Domba sama kambing itu hampir sama. Dia idealnya adalah kandang panggung. Jadi si kandang berada di atas, tidak langsung di tanah. Itu tujuannya agar kotoran jatuh ke bawah itu kemudian dan mudah dibersihkan, begitu ya, itu idealnya. Nah, ketinggiannya sekitar 50 sampai 70, yang penting dia mudah untuk dibersihkan. Jadi kotorannya kalau misalnya lantai langsung nih seperti ruangan ini, kambing masuk, dia kotor di situ, dibersihkan agak susah. Tetapi kalau kandangnya yang panggung, kemudian ada mungkin semacam susunan bisa dari kayu, bisa dari bambu. Nah, itu kan ada sedikit lubang-lubang kecil untuk turunnya kotoran gitu, sehingga lantainya kandang tetap bersih ataupun ya tetap harus dibersihkan dan kotorannya jatuh ke bawah, baik yang urin maupun fesesnya begitu. Panggungnya harus yang kayu atau yang itu tadi kandangan bisa dari kayu, bisa jadi bambu. Enggak yang yang dek-dekan itu apa namanya? Jangan yang rapat. Yang cor-coran itu. Ya, sebaiknya sih kalau yang modern mungkin iya, cuman mungkin akan lebih mudah. Justru kandang panggung itu tujuannya biar kotoran itu jatuh ke bawah, mudah dibersihkan. Gitu. Jadi tidak rapat.
alas bawahnya itu untuk lantainya tidak rapat, begitu Mbak Ayu. Kemudian itu ya yang pertama. Kemudian yang berikutnya, meskipun si kandang itu panggung yang terdiri dari kayu atau bambu, susunan kayu atau bambu yang masih ada lubang-lubang kecilnya, itu harus diperkirakan juga lubangnya jaraknya susunan itu jangan terlalu lebar, karena ini bisa rentan terhadap untuk keselamatan ternak tersebut. Jedanya gini maksudnya. Iya, betul. Ya, sehingga tidak kejeblos ya, ternak jangan sampai kejeblos atau masuk atau terjepit. Nah, ini tentunya akan melukai. Ketika sudah luka, misalnya ada jari yang mungkin putus atau bengkok dan sebagainya, itu nanti harganya udah turun, Mbak. Walaupun peternak. Satu kuku saja. Iya, itu akan mengurangi harga, karena kalau yang peternak itu kan sudah hafal, apalagi pedagang akan dicek gitu. Ya, yang sehat ya berarti ternaknya yang dia tidak ada luka dan sebagainya, tidak ada cacat gitu ya Mbak, yang disebabkan. Nah, makanya untuk kandang ini mungkin bagi teman-teman yang baru mau beternak, monggo silahkan bisa belajar untuk membuat kandang yang ideal seperti apa. Harapannya tadi selain sehat, sanitasinya nanti gampang, kemudian keselamatan ternaknya juga difikirkan begitu. Nah, untuk tadi kandangnya udah ya bentuknya ideal. Kemudian alas atau bawah kandang, itu kan ada bisa untuk dibersihkan, bisa nanti peternak itu bisa masih kandangnya bawahnya adalah tanah, bisa. Nah, bentuknya masih rata setinggi tanah sekitarnya, atau mau dibuat seperti kolam. Begitu bisa. Jadi untuk tampungan kotoran lebih banyak, bisa seperti itu. Nah, ini tergantung nanti kemampuan peternak juga mungkin menurut peternak yang paling mudah mana lah, yang penting bisa untuk membersihkan. Kemudian ada satu lagi yang biasa dibuat oleh peternak-peternak tadi, yang kambing-kambing mahal, peternak kambing kali gesing itu biasanya yang sudah pakai kayu yang bagus, kemudian bawahnya lantainya rumah panggungannya ya. Rumah panggungnya bagus gitu, dari kayu yang bagus. Kemudian bawah kandangnya itu adalah lantai semen dengan ada kemiringannya, sehingga kalau miring si kotoran baik yang feses maupun urin itu, kalau feses ya berarti dia akan gelundung ke bawah, kemudian mudah dibersihkan dari belakang kandang. Kalau misalnya yang air atau urinnya, dia bisa mengalir kemudian masuk ke bak penampungan. Nah, ini sangat mendukung sekali untuk sanitasi atau kebersihan kandang. Karena kandang yang susah dibersihkan ya tentunya akan menyebabkan itu tadi menumpuk kotorannya, yang menyebabkan tadi aroma yang tidak enak, kemudian kesehatan ternaknya juga akan terganggu. Ketika lantainya sudah semen Mbak ternyata, tetapi tadi ini nanti akan kita bicara tentang perilaku peternak juga ya, karena macam-macam. Udah ideal nih, tapi ternyata kebersihan atau dia mungkin kurang rajin atau terlalu sibuk tadi, terlalu banyak garapan sawah dan sebagainya sehingga si kandangnya itu kurang terjaga kebersihannya. Nah, itu amoniaknya itu bisa naik kalau nggak dibersihkan. Sama halnya kalau kita mungkin ke kamar mandi tapi tidak diguyur. Coba bayangkan ya. Itu ternak pun akan merasakan hal yang sama begitu. Dan itu akan mempengaruhi kesehatannya. Untuk itu agar tidak terjadi itu tadi amoniak yang naik gitu ya, harus rajin dibersihkan. Kalau lantainya semen akan lebih mudah, mungkin akan disemprot atau diguyur dengan air ataupun cukup disapu dan sebagainya. Nah, seperti itu Mbak. Kalau manusia kan kalau bau-bau gitu kan langsung muntah dan sebagainya. Kalau hewan bisa nggak? Hewan nggak muntah, tapi dia dengan itu tadi tombolnya adalah tombol dia sakit gitu ya. Iya begitu. Terus tadi kalau misalnya panggung ya, harus panggung. Sapi itu kan berat banget. Oh, beda. Ini kan tadi kita bicara kambing apa domba. Kalau sapi bukan panggung. Beda lagi. Beda. Kalau idealnya untuk kandang sapi atau ternak besar begitu ya, yaitu memang kalau bisa lantainya lantai semen sehingga mudah dibersihkan dengan kemiringan, enggak panggung, tapi dengan kemiringan seperti kamar mandi. Ketika nanti dibersihkan, diguyur air, dia ada miring cepat pergi kotorannya disapu dan sebagainya. Kemudian ada saluran semacam parit untuk mengalirkan kotoran ini ke bak penampungan seperti septic tank seperti kita punya gitu. Nah, ini yang ideal agar tidak terjadi itu tadi penumpukan kotoran yang menimbulkan aroma yang kurang sedap bagi tentunya lingkungan ya, karena kita sering juga dari dinas itu menerima keluhan terkait dengan bau yang tidak sedap dari peternakan gitu ya. Bahkan terjadi mungkin konflik apalagi ketika ternak itu berada di tengah-tengah
pemukiman begitu Mbak. Nah ini kita juga sosialisasikan ini, sampaikan agar para peternak juga sama lah, saling-saling, kita nggak nganu ya, semuanya pasti akan untuk kebaikan. Artinya peternak juga ingin punya ternak dan punya penghasilan, lingkungan juga tidak maunya tidak mengganggu aroma dan sebagainya ya, seperti itu ya, tidak ada polusi begitu. Sehingga ya itu tadi, kalau sapi tadi ya lantainya semen, kemudian rutin dibersihkan. Biasanya kalau sapi itu tiap hari Mbak. Kalau kambing masih bisa lah seminggu sekali gitu ya. Iya, karena kan dia ada di bawah nih kalau yang ideal tadi. Kalau sapi kan dia jumlahnya itu lebih besar ya, lebih banyak, sehingga harus segera dibersihkan setiap hari. Biasanya dikeruk oleh peternak itu, kemudian masuk ke bak penampungan khusus untuk kotoran, diguyur, dibersihkan sehingga tetap bersih kandangnya begitu. Nah itu ada saluran pembuangan, kemudian itu tadi, bahkan yang sudah ideal dan punya teknologi itu dimanfaatkan untuk listrik begitu. Iya, dari feses itu begitu. Ditutup nggak sih sebenarnya kalau paritnya untuk pembuangan itu? Iya, sebaiknya ditutup. Iya, sebaiknya aman, ditutup. Tapi? Iya, aman. Tetapi kalau misalnya benar-benar ya seperti kita septic tank kan ada lubang itu ya. Iya, jangan rapat-rapat begitu, harus ada tetap ya begitu. Ada ininya, ventilasinya ya. Betul. Begitu. Baik. Iya. Itu tadi nggak kerasa aja memang sudah sampai jam berapa aja gitu ya. Iya. Tapi sebelum closing nanti sekiranya yang tadi belum disampaikan, sampaikan terlebih dahulu, kemudian nanti berikan pesan-pesan ataupun poin-poin penting sebelum menuju ke penutupan acara. Baik Mbak Ayu dan juga para pendengar Irama FM yang nyimak juga di Instagram maupun di YouTube channelnya Irama FM, khususnya para peternak ya, ini petani milenial juga saya harapannya gitu. Tadi kita ngobrolin tentang sanitasi ya. Nah yang belum tadi, kenapa ini kalau sanitasinya bagus, kemudian kotorannya dimanfaatkan, limbah ya, kotoran itu adalah limbah. Kalau kita sudah tadi ya SOP-nya kita terapkan, makanya limbahnya akan kita tampung dan kemudian diolah. Diolah menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat bagi petani. Makanya tadi kenapa biasanya petani itu juga peternak, karena kotoran ternak yang dia miliki atau yang dihasilkan oleh ternaknya itu diolah menjadi pupuk organik. Nah tadi ya mungkin seminggu sekali dibersihkan, kumpulkan di dalam khusus kandang kotoran, kemudian diproses atau difermentasi agar lebih cepat terurai, kemudian menjadi pupuk organik yang siap untuk diaplikasi ke lahan. Nah ini kalau setiap hari dibersihkan, ini saya yakin kotorannya juga tertampung dengan baik, diolah juga dengan baik, nanti dia punya palawija, dibawa ke lahan sudah aman gitu. Karena kalau nggak difermentasi sangat disayangkan, jangan sampai nanti si kotoran ini membawa bibit-bibit penyakit seperti jamur yang bisa justru menimbulkan penyakit pada tanaman yang dia tanam. Nah satu lagi tadi, ketika membersihkan kandang, contohnya kandang domba ya, kalau kandang sapi nggak usah dikeluarkan ternaknya, tapi kalau kandang domba atau kandang kambing itu sebaiknya ternaknya dikeluarkan dulu, kemudian mungkin diikat di pohon dan sebagainya, kemudian dibersihkan, disapu, kemudian terakhir disemprotkan desinfektan. Ya, aman jadi, ya tapi ya. Ya kan kandangnya ternaknya dikeluarkan dulu. Nah, desinfektan yang paling mudah dan paling murah ya bisa didapat oleh ternak itu dengan cairan pemutih baju itu ya. Maaf ya saya sebut merek seperti Biclean contohnya. Ya, itu akan aman dan mudah sekali dan disarankan oleh dokter hewan dan juga mantri ternak untuk disemprotkan secara rutin di kandangnya untuk mencegah bibit-bibit penyakit yang bisa menular ke ternak begitu. Nah, setelah aman di kandang bagian pakan juga Mbak juga harus dikeluarkan nih sisa-sisa, mungkin pakannya masih ada ranting-ranting nangka dan sebagainya, itu silakan untuk dibersihkan sehingga ketika saya berharap ketika punya ternak, orang tetangganya juga yang nggak punya ternak pun senang ngelihat kandang ini tetap bersih. Etika peternak berarti ada. Iya begitu. Iya, dia tetap menghasilkan, ternaknya sehat, tetangganya juga nggak ada yang komplain gitu. Tapi kalau bau-bau kan otomatis kan kemana-mana. Ya itu kalau sudah difermentasi tadi, makanya ada hubungannya dengan proses menjadikan kotoran atau limbah ternak ini menjadi pupuk organik. Ketika dia sudah diolah jadi pupuk organik, aroma itu akan hilang gitu. Itu gak ada lagi bau amonia, karena memang disarankan, karena untuk perubahan iklim ternyata salah satu penyebabnya itu adalah amonia dari kotoran-kotoran ternak begitu. Nah kalau diproses harapannya hilang amonianya, nggak bau lagi gitu. Satu lagi kalau misalnya bekerja sama dengan tetangga ya biar nggak rewel kan ya, berarti setiap minggunya tuh dianterin ini loh gulai sapi, gulai kambing nanti gitu. Sering potong sapi jadinya Pak.
Oke, begitu deh. Baiklah, poin-poin tadi sudah disampaikan semuanya begitu ya. Oke, dan kini saatnya kita untuk mohon undur diri. Semoga kita bisa memberikan informasi-informasi yang lebih menarik lagi, karena memang ini bagi saya menarik juga ya terkait kandang. Kadang-kadang kan orang yang penting makan, wareg dan lain sebagainya udah gitu. Ternyata harus ada pembersihan dan lain sebagainya begitu. Iya. Vaksin juga begitu ya. Ada pengobatan ternak secara rutin kalau sebaiknya ada gitu. Pemberian vitamin, obat cacing dan sebagainya penting juga buat ternak. Gitu. Terima kasih Bu Dasti Lina Irfawati SP dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Saya thanks kepada Anda pendengar Irama FM. Pokoknya kita ditunggu aja setiap hari Rabu jam 10:30 ya, 10:30 kita akan menghadirkan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Pokoknya ini ada peternakan, ada pertanian, semuanya lengkap lah ya. Insyaallah, gitu. ya. Informasi dan lain sebagainya lengkap. Oke. Sama-sama Bu Dasti. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.